dua doang pilihannya, ngaji apa nggak ngaji. Ngaji. Besok puasa apa nggak puasa, itu yang pilih aja. Mau puasa lanjut silahkan, nggak puasa juga nggak apa. Jadi maksudnya di sini bukan orang itu nggak tahu tentang halal haram, bukan. Suka terjebak antara tidak halal dan tidak haram. Gorengan halal apa enggak? Halal apa enggak? Halal gorengannya. Tapi gorengannya ditaruh di pangkalan. Tiba-tiba ada di depan Masjid Al-Amin. Ya, gorengan banyak. Kata kita rezeki anak soleh nih. Kita makan aja. Gorengannya halal. Cuman kan kita nggak tahu itu punya siapa. Maka kita kalau makan kagak nanya Gus Wayo, berarti jadi subhan. Ya kagak haram orang gorengan. Cuman yang bisa ditanya cuman Gus Wayo. Nah, katanya, ini anu enggak? Ya makan aja halal. Jadi dia aman. Ya punya siapa? Jangan berarti. Nah, gitu. Jadi bukan permasalahan halal haram. Halal haram kita udah hatam. Cuman kadang kita terjebak antara halal dan tidak haram. Maka terusannya, famanittaqash syubuhat, orang yang ittaqo, apa itu? Takwa. Apa itu takwa? Takwa, takut sama istri tua. Ya yang muda belum ada, emang tuanya doang kan ya. Takwa itu cuma dua. Yang satu imtisal, mengerjakan, yang satu ijtinab, ninggalin. Kita tinggal pilih mau kita kerjain apa kita tinggalin. Maka famanittaqash syubuhat, di mana orang kemudian terjebak pada keadaan ya kan subhat, dia ittaqo, kan ittaqo tadi menarik diri, ya kan, dia bisa ngejalanin atau narik diri. Ketika dia menarik dirinya, faqad istabro'a lidinihi, ketika dia nggak ngerjain, gorengan nggak dimakan, maka dia istabro'a lidinihi, dia sedang apa? Istabro'a, mendorong, menahan, menjaga agamanya. Wa irdihi, apa itu irdun? Harga dirinya. Faman waqa'a fi syubuhat, ya. Tapi kalau ada orang waqa'a, ya. Kemarin orang tuh ketika kita pada motong, pada puasa, mereka pada ngapain yang di Arafah? Pada wukuf. Wukuf kudunya di dalam Arafah atau di luar Arafah? Di padang Arafah. Maka namanya wukuf. Maka wukuf di dalamnya. Waqa'a berarti dia ngerjain di subhat itu. Faman waqa'a fi syubhat, ketika orang waqa'a tetap aja gorengan dicaplok, ya kan? Berarti dia fi syubhat, kan makannya subhat. Waqa'a fil haram, maka sama dia dengan makan yang haram. Karra'i yar'a haulal hima. Karra'i, ya, kayak orang pengembala. Ngapain pengembala itu? Yar'a, dia menjaga, ya kan, binatangnya, haulal hima. Haula sekitar hima. Hima itu apa? Garisnya. Biasanya suka ada pagar, ya. Biasanya suka ada tulisan dilarang masuk. Ada tulisan tanah ini, banyak tulisannya tuh, milik Haji Sabeni, gitu, bebas bawa tol, ya kan. Berarti itu batasnya sampai situ.
Kalau ada batas-batas gitu namanya hima. Yusiku ayyar ta'afihi, ketika kemudian dia makan pada garis itu, keluar dari garis itu binatang ternaknya, maka dia menjadi yusik, apa itu, ragu-ragu. Ala wa inna likulli malikin hima. Kita harus tahu bahwa setiap garis itu ada pemiliknya. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Di garis itulah Allah haramkan. Ya, haram itu berarti enggak boleh. Kata tukang jualan halal itu maksud boleh. Haram bukan masalahnya haramnya, bukan, enggak boleh maksudnya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam jasad kita ini ada mudghah. Apa itu mudghah? Ya, mudghah itu gumpalan, ya. Gumpalan daging yang kemudian dia, kalau dia saluhal jasadu kulluh, dia benar maka yang lain benar. Wa idza fasadal jasadu kulluh, kalau dia enggak benar, rusak, maka rusak yang lainnya. Ala wahyal qalbu, ya. Itu adalah qalbu. Orang terjemahin itu hati, ada orang terjemahin itu jantung. Yang benar kira-kira hati apa jantung? Sebab kata orang kalau hati itu fuad, innal kalama la fil fuad. Ini kita ngomong begini, itu dari mulut atau dari hati? Kira-kira omongan kita dari mulut atau dari hati? Dari hati. Lafil fuad, berasal dari hati. Waju'ilal lisan, kita bisa ngomong ini, omongan kita, lil fuadi dalila, menerjemahkan apa yang ada dalam hati kita. Mulut nerjemahin. Yang jantung, hidup kita ini dari jantung. Kalau jantungnya ngeliat lagi nyari sendal gue mana ya, begitu nyari sendal ngeliat janda cakep, botok denok, terus kita duk, berarti itu sehat jantungnya. Janda nggak punya laki. Yang repot kalau kita begitu lagi sendal gua mana ya, ngelihat Ustaz Oji duk. Itu yang repot. Ya. Kan kalau dulu kan boti dicari orang. Ya, boti kan bantuan operasional tempat ibadah dulu. 12 juta semester, 2 semester berarti 24 juta. Makanya sekarang banyak pelangnya. Ya, banyak. Dulu mah masjid musola nggak ada pelangnya. Begitu boti ada, banyak pelangnya. Dulu, kalau sekarang orang ogah sama boti, ngapain? Maka dari sini kita bisa ngelihat yang pertama, hadis ini mengingatkan dua hal yang sering kita jalanin. Ada ibadah, ada muamalah. Apa itu ibadah? Urusan kerjaan kita yang sifatnya kita sama Allah dewek-dewekan, itu biasanya ibadah. Tapi kalau muamalah biasanya ada sangkut pautnya sama orang, manusia lainnya. Makanya namanya amalah, yu'amilu. Kita sering dengar kata-kata amil. Orangnya berarti. Muamalah berarti itu urusan kita dengan manusia, atau kita sebut dengan hablum minan nas. Kaidahnya cuma satu, kalau yang kaitannya dengan muamalah, hukum dasarnya al aslu fil muamalati al ibahatu.
dasar awal kita bermuamalah itu boleh. Ustaz Muhtar kemari bawa anjing misalnya, boleh nggak? Dari mana bolehnya? Karena berkaitan sama hewan, makhluk Allah yang lain, maka hukumnya boleh dulu. Karena ada anak ustadz, ya kan, lagi viral itu, bawa anjing K12. K12 itu harganya 2M. Yang suka di bandara tuh, kalau megang anjing yang K12 itu polisi biar kata kurus, gering banget ya. Kalau dia dewek-dewekan diri begini, ya Allah, kurus amat tuh orang gitu. Ganteng kayak apa juga kalau udah kurus mah ya. Tapi kalau megang K12 2M harganya, keren itu. Coba kita ganti sama kambing. Di bandara megang kambing yang gemuk, yang 8 juta apa yang 10 juta yang gemuk banget. Di bandara orang ganteng badannya tegak megang kambing, ya stres orang gitu. Jadi kalau berkaitan dengan makhluk masih namanya boleh. Tukar makanan sama tetangga yang non muslim boleh nggak? Ditraktir sama teman kerja yang nggak seiman, nggak seagama boleh. Makan orang boleh. Karena dasar hukumnya boleh. Illa ayadullad dalil ala tahrimihi. Sampai kita menemukan dalil dia diharamkan. Artinya hadis ini menjelaskan perihal muamalah yang kadang-kadang bersinggungan sama orang, belum kita perjelas, belum kita konfirmasi, udah kita eksekusi. Pinjam dulu motor, berarti motornya minjem. Yang dipinjam apanya? Motornya. Bensinnya, ya kan motor bensinnya. Berarti mulangin motor, mulangin bensin. Ya, bensinnya diisi Pertamax apa tuh? Turbo. Ya, dibalikin Pertalite. Itu namanya subhan. Tanya dulu minumnya apaan? Turbo itu, ya, yang balikin kudu turbo. Minumnya apaan? Ya itu sama Madura. Ya. Kita beliin turbo, boleh ya? Wah, bagus. Kita beliin Pertamax itu Pertalite kewajiban kita beliin turbo, ya bagus. Yang kagak boleh, ya. Ini kagak haram nih, enggak. Sebab dibeliin juga. Cuman beliinnya Pertalite, padahal dia minumnya turbo. Itu yang jadi subhan. Kuswayo, saya nitip bini saya ya. Nitip itu namanya wadiah. Wadiah itu cuman diliatin doang. Dibawa ke pasar malam. Itu nggak boleh. Bukan haram, enggak. Dia jadi subhan. Dan yang lainnya. Itu satu. Yang kedua, urusan apa aja yang kaitannya dengan muamalah kita kudu pertegas. Ya. Makan di jalanan, ya, atau makan dikasih orang, atau yang lainnya. Ya. Makanan-makanan yang kita kira-kira masih ragu-ragu jangan dimakan. Ya. Apa yang ragu-ragu? Ya lihat aja yang ragu-ragu. Jangan makanan minyak wangi kadang-kadang ragu-ragu. Ada alkoholnya enggak dong, gitu kan? Oh enggak dia. Ya minyak wangi ada alkoholnya, ya tinggal kita buka aja babnya. Oh no,
Ngapa kerang ada kepitingnya? Ya bukan babnya. Kalau kita yakin makan, kita yakin pakai itu minyak wangi. Jangan kata itu, roti aja roti. Lah kan biar dia ngembang, biar ada baunya kan ada gitu. Kalau tepung doangan, ragi doangan, lah agak ada yang nengok. Tinggal kita buka aja, pertegas dulu, baru kemudian kita yakin. Yang kedua, bahwa yang kita lakuin itu adalah cerminan dari keimanan kita. Tadi itu sholat kita ragu-ragu, ini rakaat kedua atau rakaat ketiga, berarti rakaat kedua. Berarti cerminan kita kalau kedua tuh lebih mantap ketimbang 3 rakaat. Ini dari mana nih kambing, ya kan? Dari guru, makan. Kalau yang makan kambing, kalau satu haji jangan kali-kali dah. Repot gitar ya. Maka nggak ada bahasanya, ya kan? Jangan lihat luarnya, lihat dalamnya. Kalau dalamnya itu urusan kita sama Allah, masuknya ibadah. Tapi kalau luarannya itu muamalah. Ya. Namanya dibagi minyak wangi, jangan pakai nanya ada alkoholnya apa kagak, kantongin aja dibagi. Ada Abdurrahman bin Auf, ya kan, ketemu sama Sa'ad bin Robi, kan begitu. Saat nih kuda ada 2, ambil atuh. Saat nih bini ada 2, yang diambil dua-duanya. Nggak ada yang buat ngerokin malam. Ya, ambil atuh aja, kan begitu. Urusan nanti kita pakai apa kagak, itu bukan sendiri babnya. Kan ada kandungannya tuh. Ada alkoholnya 0,5, ada alkoholnya 10. Bahkan ada kadang tuh alkoholnya 75%. Tinggal kita buka aja babnya sampai mana, baru kita pakai atau enggak. Tapi orang ngasih dibagi, enggak boleh ditolak, enggak boleh dijual, enggak boleh diwakafin. Terima, ambil. Urusan mau dikemanain, ya urusan kita. Datang makanan, ya kan? Kalau kita belum tahu, ya kita makan. Nggak tahu, tanya aja Sajaud. Foto cekrek, dikasih kerang tumpah, ada kepitingnya. Bagaimana? Kata Sajaud, hajar. Guru bilang hajar. Kecuali guru bilang jangan dulu dah, ntar basi ini, gitu kan. Oh begitu ya, ya udah mau ke rumah dah, begitu kata dia. Hal-hal terkait itu semuanya itu menjadi PR kita dalam bermuamalah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, bimbingan kita untuk lebih memperjelas mana yang menjadi bagian kita boleh, halal, ya. Yang kita alhamdulillah masuk kerja jam 8, pulang jam 3, ya. Tapi, ya kan, begitu kita kemudian menggerip, ya kan, dapat pelanggan, ya, yang pelanggannya baik, berarti alhamdulillah ngedekat ke tempat yang baik. Udah mau menggerip, ya, dibawanya ke Melawai, ya, ke Melawai, barangnya pas di Melawai, tiba-tiba tetangga kita lewat, cekrek, motor Ustaz Jamal, dia nongkrong di Melawai maghrib. Iya, itu orang jadi ilfil. Kenapa? Motornya ngaji, ya, motornya di Melawai, menggerib lagi, kan begitu. Apalagi di situ 24 jam, money changer 24 jam, hotelnya 24 jam, ya pecel lele 24 jam, semua di Melawai itu 24 jam.
motor kita nongkrong di situ, orang lihat dipoto. Maka kalau ada yang satu ngarah ke Melawai, satu ngarah ke Mestik, ambil yang Mestik aja. Karena meskipun ya rada mirip tempatnya, tapi lebih ringan resikonya ketimbang kita ke Melawai, kemudian lebih banyak kita kudu jaga-jaga diri kita. Udah mau berangkat, tapi 5:30, maghrib jam 5, 45, 47. Tahan lu dah, maghrib dulu baru jalan. Lu kalau kita jalan aja, maghrib di jalanan. Itu berarti kita yang tahu tinggal mau kemana. Oh berangkat aja, kenapa? Rest area banyak. Ya, kita lihat map. Oh nyampe nih. Ya berangkat kalau tahu ilmunya, Mak. Kalau nggak tahu ilmunya, jangan berangkat. Itu yang nentuin kita setelah kita tahu ini boleh, ini nggak boleh. Jangan sampai kita ada di ranah remang-remang tadi. Ya. Jika ditanya silakan, jika tidak kita tutup dengan doa. Jadi saya cukup sekian. Usikum wa nafsi Allah faqad faza muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.